Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah isu yang agak sensitif dan kontroversial, yaitu pernikahan antar suku. Mengapa saya tertarik untuk membahas bagian ini? Karena ada sebagian orang-orang dari kalangan kekristenan yang masih mengalami dilema dan belum memiliki pemahaman tentang pernikahan antar suku. Saudara, sejarah mencatat beberapa negara bagian di Amerika Serikat sampai tahun 1967 melarang pernikahan antar suku. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya undang-undang perkawinan antar suku atau bangsa. Namun belakangan ini ada banyak negara-negara termasuk Indonesia yang sudah menerima pernikahan antar suku. Meskipun demikian, sebagian orang masih menganggap pernikahan antar suku adalah hal yang salah. Bahkan ada sebagian orang yang beranggapan bahwa pernikahan antar suku merupakan aib dalam keluarga. Lebih daripada itu, sebagian orang lagi berpendapat bahwa pernikahan antar suku bisa mengakibatkan malapetaka dalam sebuah keluarga. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menghadapi hal ini? Apa pandangan Alkitab tentang pernikahan antar suku atau interracial marriage? Saudara, sebagian orang Kristen yang menolak pernikahan antar suku mungkin mengambil satu atau dua bagian Alkitab, yaitu Ulangan pasal 7 ayat 3 sampai 4 atau bahkan Maliaki pasal 2 ayat 11. Di dalam bagian tersebut, Tuhan melarang orang Israel untuk melakukan pernikahan campur dengan mengambil pasangan dari suku-suku di luar Israel. Namun, kalau kita belajar konteks keseluruhan dari Ulangan pasal 7, ketika kita membaca ayat 3 sampai ayat 4, kita menemukan bahwa Tuhan memberikan larangan kepada orang Israel untuk menikah dengan orang-orang di luar suku Israel, bukan masalah rasial, tetapi spiritual. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada waktu itu, suku-suku di luar Israel adalah suku-suku yang tidak mengenal Allah. Mereka melakukan penyembahan berhala. Oleh sebab itu Allah jelas melarang orang Israel untuk mengambil pasangan dari suku-suku di luar Israel, supaya orang Israel tidak terjebak dan tidak terseret oleh praktek-praktek penyembahan berhala. Meskipun ada oknum-oknum atau orang-orang dari suku-suku di luar Israel yang sudah mengenal Allah. Sebagai contoh, Musa mengambil istri Zipporah, orang Midian atau orang Kus, sekarang dikenal dengan bangsa Ethiopia. Jadi Musa mengambil istri dari suku di luar Israel karena memang Zipporah sudah menjadi orang yang bertobat, bukan lagi penyembah berhala. Itu sebabnya ketika Miriam mencoba untuk mencari kesalahan Musa berhubung dia mengambil istri dari suku di luar Israel, Tuhan justru murka terhadap Miriam. Miriam merasa Tuhan pasti mempersalahkan Musa karena dia mengambil istri di luar suku Israel. Miriam tidak mengerti maksud firman Allah. Saudara, di dalam perjanjian baru, kalau kita mempelajari silsilah Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 1, jelas ada 4 perempuan dari non-Yahudi yang dicatat di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Rahab, Rut, Tamar, dan Batsheba. Lalu apa yang menjadi standar pernikahan di dalam perspektif Alkitab? 2 Korintus pasal 6 ayat 14 berkata, "Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang-orang yang tidak percaya." Lalu Paulus menambahkan demikian, "Persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana mungkin gelap dapat bersatu dengan terang?" Artinya standar Alkitab untuk menentukan pasangan kita adalah tentang iman atau masalah spiritual, bukan ras. Saudara-saudara, sebagian orang mungkin menganggap bahwa sukunya lebih superior daripada suku-suku lain, sehingga mereka tidak memperbolehkan anak cucunya untuk mengambil pasangan dari suku lain yang dianggap inferior.
Wahyu jelas mencatat bahwa di sorga nanti semua orang dari berbagai bahasa, suku, bangsa, termasuk warna kulit pun ada dalam kerajaan sorga untuk menyembah Allah. Kalau kita belajar Alkitab, semua manusia dari berbagai suku memiliki nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Dan semua manusia tanpa terkecuali adalah ciptaan Allah yang paling mulia, ultimate creation, yang diciptakan menurut gambar Allah. Hal itu jelas tertulis di dalam kitab Kejadian. Oleh sebab itu, siapapun orang dengan bahasa yang dia gunakan, budaya yang dia miliki, atau mungkin dengan warna kulit yang dia punya, mereka semua adalah sama-sama penyandang gambar dan rupa Allah. Kalau Allah tidak membedakan suku, mengapa kita manusia masih mau saja membedakan suku satu dengan yang lain? Jadi Alkitab jelas tidak melarang pernikahan antar suku. Suku atau ras tidak boleh dijadikan menjadi standar pemilihan pasangan hidup kita. Tetapi iman. Meskipun Alkitab tidak melarang pernikahan antar suku, tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dengan matang apabila kita ingin menikah dengan orang di luar suku kita. Yang pertama, penyesuaian. Setiap suku memiliki karakteristik atau stereotip yang berbeda-beda dan unik. Sebagai contoh, dalam hal pengambilan keputusan. Apabila A dan B terikat dalam suatu pernikahan di mana mereka memiliki suku yang berbeda, ketika terjadi sebuah masalah dalam keluarga, tentu cara menghadapinya akan berbeda. Untuk itu masing-masing pasangan harus bisa menyesuaikan diri dengan baik. Apakah kelak kita mampu menghadapi hal seperti itu? Jangan sampai terjadi konflik yang berkepanjangan yang membuat hubungan keluarga menjadi tidak baik. Yang kedua, pasangan yang ingin melakukan pernikahan antar suku harus benar-benar memiliki kedewasaan rohani. Mengapa saya katakan demikian? Karena kedewasaan rohani akan menentukan sikap seseorang menghadapi masalah dalam keluarga, khususnya yang terkait dengan masalah suku. Apabila pasangan suami istri memiliki kedewasaan rohani, maka mereka dengan mudah menyesuaikan diri atau menyaring hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dikandung oleh budaya mereka masing-masing. Karena seringkali rumah tangga menjadi retak karena budaya yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Satu pihak ngotot untuk melakukannya, sementara pihak lain yang mengerti kebenaran tidak ingin melakukannya, bukan karena dia tidak menghargai budaya tersebut, tapi karena dia mengerti firman Tuhan. Oleh sebab itu, pasangan suami istri harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya bisa menghadapi setiap isu-isu atau masalah-masalah yang kontroversial seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, bagi orang tua yang masih menganggap salah atau dosa pernikahan antar suku, harus memahami firman Tuhan bahwa firman Tuhan tidak pernah melarang pernikahan antar suku. Pernikahan antar suku bukan bicara soal dosa atau tidak, benar atau salah, tetapi soal hikmat dan doa. Itu sebabnya pasangan yang masih mendapat tantangan, tidak mendapat persetujuan dari orang tua, perlu berdoa sungguh-sungguh. Dan saya percaya ketika pernikahan itu adalah kehendak Tuhan, maka orang tua pun akan Tuhan jamah sehingga mereka mengizinkan pernikahan tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, mari tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita duduk di bawah kaki salib Yesus Kristus, kita belajar kebenaran, maka kita bisa menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.